Wow. Teman-teman, apa kabar semuanya? Pasti tetap semangat kan? Waduh, hari ini sepertinya saya sangat semangat sekali. Jadi teman-teman, kalau teman-teman tuh mungkin pernah bingung atau bertanya-tanya, kok di event itu teman-teman lihat panggungnya, wah keren ya. Kok di belakang tuh kayak ada layarnya gede, terus nanti si artisnya tuh bisa tampil di sana, nampak gitu. Wah, di layar itu apa sih? Terus terkadang kok cuman ada bersinar gitu, cuman kotak di kanan kiri itu apa? Terus caranya tuh bagaimana sih ya gitu? Kok bisa ya? Mungkin teman-teman bertanya-tanya gitu. Terus misalkan ada video-video kok bisa tampil dan itu terlihat smooth gitu, kok tiba-tiba langsung muncul video ini. Habis itu ada video ini, iklan ini. Wow. Itu apa? Dan itu bagaimana sih caranya kok bisa begitu? Mari kita bahas. All crew standby. Hai, jumpa lagi dengan saya Bagus Sekpurna dari pakarkreatif.com. Apa kabar teman-teman? Jadi di episode kali ini kita akan bicarakan tentang materi umum tentang multimedia. Jadi kalau teman-teman lihat yang di stage itu, misalkan di belakangku ada screen, terus kemudian ada kamera, terus kemudian ada live camnya, si artis bisa nampak di sana. Nah itu biasanya berkaitan dengan multimedia system yang ada di stage atau di event. Nah itu sepengalaman saya, jadi dulu tuh tidak secanggih sekarang teman-teman. Itu sekitar tahun mungkin 2007 atau enggak 2008. Jadi itu waktu saya masih awal-awal event gitu. Jadi sempat event di Jawa Tengah, itu di mana ya kotanya, di Purworejo. Jadi waktu itu sama artisnya tuh Fagitos. Fagitos zaman dulu lagi ngehitsnya tuh, lagi ngangkat-ngangkatnya. Nah itu konser di sana. Terus kita sebagai tim event organizer-nya gitu. Waktu itu dulu karena saya tuh belum ngulik gitu ya, masih belum tahu karena masih di awal-awal gitu. Saya lihat kalau zaman dulu, ini seingetan saya. Jadi dulu tuh ngeplay video terus bumper gitu-gitu ya, bumper terus video apapun atau enggak TVC gitu. Itu make VCD player teman-teman. Satu sangat ingat betul karena waktu itu saya sempat ngopret itu karena memang waktu itu di kantor. Jadi di kantor dulu satu freelance dulu. Itu kita cuman sewa alat begitu. Jadi kita cuman sewa alat terus kemudian kita operatori sendiri gitu. Nah itu ada senior saya dan ngoperate, terus saya tuh di situ ngebantuin gitu loh, ngutek-ngutek, ngewangi ngutek-ngutek gitu loh. Nah itu saya ingat betul waktu itu kita mau ngeplay video selanjutnya atau TVC itu kita pakai remote ke VCD gitu. Jadi kita sudah di set di dalam CD itu. Jadi misalkan pertama materi 1 gitu, di nomor 1 itu adalah misalkan bumper event gitu kan. Nah nanti 2 misalkan TVC iklan sponsor. Waktu itu sama brand rokok, waktu itu saya ingat betul, brand rokok konser Fagitos. Nah terus nanti di nomor 3 gitu misalkan TVC tentang apalah gitu ya, pokoknya itu ada TVC gitu. Saya ingat betul itu mencetnya pakai remote. Misalnya kita mau ngeplay bumper gitu nomor 1, ting, nanti tampil di screen yang di layar yang gede gitu. Dulu belum pakai LED, masih pakai proyektor gitu. Nah terus misalnya kita mau play TVC sponsor gitu, kita pakai itu di nomor 2 nih, play, tung. Terus kita kayak ngopret, kita menonton TV gitu. Wah itu manual banget. Seingat saya kayak gitu. Terus ketika mau pindah ke kamera, itu kita harus nyabut kabel RCA yang di belakang ini, di belakang VCD player itu dicabut, kemudian kita move ke kabel yang ke kamera gitu, kling. Itu baru tampil live kamera. Itu pertanyaanku adalah dulu tuh apa memang belum ada switcher gitu ya, atau memang dulu nggak nyewa ya, atau gimana? Aku kurang tahu tuh. Dulu kok bisa kayak gitu, kok bisa manual banget gitu loh. Pakai VCD ngeplaynya, terus ketika mau pindah ke kamera itu cabut kabelnya, baru tancapin ke kamera, ting gitu. Nah itu pertanyaanku, aku lupa karena aku dulu masih di awal-awal, jadi masih belum ngerti gitu loh. Tapi masa dulu belum ada switcher gitu. Kalau sekarang udah ada switcher kan, mau pindah dari source misalkan laptop video gitu, terus misalkan mau pindah ke kamera gitu ya, kita tinggal switch gitu, tinggal ada saklarnya gitulah bahasanya, ting gitu. Nah itu move, pindah ke live cam kamera. Nah kalau dulu tuh enggak, manual banget. Aku lupa dulu.
Nah mungkin kalau ada expert senior banget yang udah dulu main video tuh gimana sih dulu sistemnya, aku tuh lupa. Mungkin perlu dijelaskan, mungkin bisa diingatkan gitu. Oh dulu tuh kayak gini gitu. Apa bener sih yang aku ini tadi tuh? Setelah tahun 2007-2008 itu di Jogja, di Jawa Tengah tepatnya itu di Purworejo. Itu hanya aku ingat bener itu aku yang ngambil di rental gitu di Jogja deket kampus UNY. Terus kita bawa ke Purworejo itu. Begitulah ya. Oke, kita lanjut ke multimedia. Jadi teman-teman, itu adalah multimedia system namanya. Jadi kalau teman-teman melihat di stage ada layar gede, kemudian ada kamera, nanti bisa live cam gitu, bisa nyorot si penonton, bisa nyorot si artis, kemudian dia tampil di screen gitu. Terus nanti misalkan screen itu dia tampil video, bumper atau enggak TVC, ada video-video gitu. Nah itu adalah multimedia system. Itu biasanya mereka bergeraknya atau mereka tuh berada di FOH. Oh jadi satu lah. Di FOH itu bareng-bareng dengan sound, terus bareng teman-teman lighting, terus sound management gitu-gitu, sound director. Nah itu berada di FOH itu. Yang kita bahas adalah sistemnya tuh bagaimana sih? Wah, skemanya itu bagaimana kok bisa sampai seperti itu. Nah ini yang kita bahas adalah yang umum banget ya. Ingat, ini adalah umum banget. Jadi ini yang tahu saya kan sudah ngulik kan untuk masalah multimedia ini, karena kita di sini juga di Pakar Kreatif itu kan ada multimedia gitu. Untuk skemanya seperti ini teman-teman. Itu ada alat yang namanya adalah, kita bahasanya adalah mixer video gitulah ya. Karena ini bermacam-macam bentuknya dan bermacam-macam jenisnya. Nah misalkan kita pakai mixer video, nah itu berbagai jenis ya, berbagai merek. Misalkan ada Atom Mini, terus misalkan ada Blackmagic. Nah jadi itu, jadi yang pertama-tama tuh teman-teman perlu tahu, jadi untuk sistem itu perlu ada yang namanya ini umumnya ya, yang umum banget ya. Jadi ini bisa nanti bisa berubah-ubah. Saya kasih disclaimer nih, nanti biar saya nggak dikira wah itu kok ribet banget sih gitu. Soalnya ada juga yang simple gitu. Jadi ada mixer video pertama. Nah mixer video itu ada berbagai macam. Nah terus source-nya tuh misalkan ini ada input nih. Nah yang input adalah misalkan dari kamera input dari kamera HD gitu, itu bisa kamera apapun sih sebenarnya. Tapi kalau di event tuh yang bisanya adalah kamera profesional, HD kamera kayak gitu. Sebenarnya bisa pakai kamera mirrorless, bisa pakai GoPro, pakai kamera HP itu bisa. Tapi ya masa event memakai itu gitu kan. Nah itu pakai kamera itu profesional, biasanya tuh yang dipakai ya Sony PXW gitu-gitulah ya. Atau mungkin ada yang lainnya, masuklah ke situ. Mixer video. Nah terus nanti ada misalkan source laptop ini misalkan untuk apa, muterin video itu ada misalkan ada bumper, terus ada TVC, terus ada VT, nah gitu-gitulah ya. Nanti misalkan itu baru dia diinputkan ke mixer itu, nanti tak kasih bagannya ya. Terus lagi misalkan ada materi PPT, PowerPoint, nah PowerPoint itu bisa juga ke laptop sini, atau misalkan mau dipisah ada laptop satu lagi gitu, itu bisa nanti ke mixer itu. Nanti sudah, terus ada input audio. Nah audio misalkan dari mixernya gede, sound system, nanti masuk dulu ke sound card, external sound card, baru masuk ke laptop. Nah nanti baru diolah di situ. Terus juga sudah nanti outputnya. Nah output tuh barulah ke yang misalkan ke TV ya kan, ke TV kecil-kecil gitu, TV 43 inch, 50 inch, 60 inch. Nah terus bisa juga nanti ke screen proyektor, itu yang pakai LCD proyektor. Terus nanti outputnya bisa ke LED screen, itu yang gede tuh. Terus misalkan ini mau di broadcast atau mau di live streaming itu juga bisa teman-teman. Nah nanti tinggal dikasih aja tambahan laptop untuk output, yang nanti dia menuju ke YouTube ataupun menuju ke Instagram itu. Ini pokoknya tak jelasin tentang umumnya ya. Kalau yang detail-detail nanti kan udah banyak tuh teman-teman dari multimedia yang bener bikin itu. Kalau enggak kamu cek nanti di Pakar Kreatif Lab, siapa tahu nanti ada ya kan. Terus lagi softwarenya apa sih yang dipakai? Nah, ya. Jadi kalau software yang biasanya dipakai oleh teman-teman multimedia atau kita pakai itu biasanya ada 3 biasanya yang dipakai untuk urusan itu. Yang pertama itu biasanya bisa pakai Vimic. Nah Vimic itu untuk nge-broadcast. Jadi dia tuh biasanya adalah untuk masukin materi-materi video. Terus misalkan kamera itu bisa lewat situ juga sebenarnya. Tapi karena ini tadi kita pakai mixer, nah ini otomatis kameranya masuk ke mixer sini. Softwarenya itu ya ada Vimic. Terus misalkan ada lagi bisa OBS.
Nah OBS ini yang free, dia tuh open source. Jadi yang benar-benar free open source, nah itu juga bisa dipakai. Terus selain itu tadi untuk ngeplay video juga, ngeplay apapun lah materi gitu, ada namanya Resolume. Nah ini biasanya dipakai oleh para VJ profesional. Itu paketnya ini. Karena di sini fiturnya lebih banyak daripada Vimic gitu. Kalau Vimic itu lebih dipakai untuk broadcastnya. Jadi ke situ sih biasanya pembedanya. Kalau Resolume itu lebih untuk materi visual karena fiturnya banyak. Jadi dia bisa nge-mix misalkan ada materi video ini audionya dihilangin terus dikasih audio beda gitu. Nah itu bisa di Resolume. Kalau di Vimic aku kurang tahu ya bisa nggak ya. Tapi setahu aku kalau misalkan dia mau nge-mix 2 materi video gitu bisa. Kayak tumpukan gitu bisa. Kayak ngabung apa ya bahasanya. Faded atau apalah pokoknya intinya gabung gitu tuh bisa. Nah di Resolume itu lebih bisa begitu. Nah terus habis itu kita ngomongin ke screen-nya ya. Jadi teman-teman itu kalau teman-teman tahu misalkan di sekitar kanan panggung lah, depan panggung itu bisa entah nanti tembak depan atau tembak belakang, itu ada namanya LCD proyektor. Jadi LCD proyektor ini kalau teman-teman tahu kalau di kelas-kelas presentasi, nah itulah pakai itu. Pakai namanya LCD proyektor. Nah itu teman-teman, itu biasanya dipakainya adalah di dalam ruangan atau enggak di semi indoor, misalnya di pendopo gitu-gitu. Dia kalau di outdoor siang hari sampai sore hari, itu tidak direkomendasikan karena yus nggak akan kelihatan teman-teman. Mau lumensnya berapa gitu? Lumens. Jadi lumens itu semacam apa ya? Semacam resolusi lah, nah bahasa mudahnya itu. Jadi keterangan, kejelasan. Nah itu kalau di proyektor itu namanya lumens atau ANSI lumens lah. Jadi itu bermacam-macam kalau untuk proyektor. Dia mulai dari 2.500 sampai 10.000 lah yang saya tahu. Nah jadi tiap lumens proyektor ini beda-beda untuk ketajaman dan juga kecerahannya gitu. Nah kalau biasanya di ruang-ruang kelas itu dia sekitar 2.500 ANSI lumens. Nah itu karena untuk ruangannya kecil dan juga nembaknya jarak dekat kecil gitu ya. Nah nanti untuk lebih gede dia butuh yang lebih gede. Untuk misalkan mapping gitu-gitu itu biasanya pakai 7.000 ANSI lumens atau enggak 10.000 gitu-gitulah. Nah terus kalau yang kayak TV gede itu teman-teman itu adalah namanya LED. Nah kalau di bahasa bahasa umumnya tuh ya LED Videotron lah begitu. Jadi kalau teman-teman lihat misalkan di jalan ada LED gitu yang mainin iklan-iklan, nah itu bersama dengan itu. Bedanya itu adalah yang dipakai LED outdoor. Nah jadi LED ini ada outdoor dan indoor teman-teman. Jadi untuk LED ini dia tuh biasanya ditandai untuk levelnya atau tingkatannya tuh dengan P gitu. Misalkan ada LED P1,8, terus misalkan ada LED P2,5, P3, terus P10 gitu-gitu. Nah P ini maksudnya adalah dia adalah pixel pitch, yaitu adalah jarak kerapatan antar mata LED ini. Jadi misalkan dia P-nya semakin kecil, dia tuh semakin rapat. Jadi misalkan P1,8 gitu ya. Berarti jaraknya antar mata LED ini dia adalah 1,8 mm. Jadi itu nanti misalkan untuk menampilkan materi yang misalkan huruf gitu ya, yang tulisan-tulisan gitu materi presentasi, dia akan lebih jelas ketika dilihat dengan jarak dekat gitu. Tetapi kalau misalkan kita memakai yang P-nya lebih besar, misalkan pakai P5 gitu ya, kita melihat lebih dekat gitu dia gak begitu jelas karena jarak antar mata LED ini dia lebih lebar atau sekitar 5 mm tadi begitu. Nah ini teman-teman harus pinter-pinter menggunakan ini. P berapa ya yang cocok untuk event saya? Kebanyakan nanti materinya apa ya? Apakah banyak video? Apakah banyak presentasi? Terus nanti tuh indoor atau outdoor eventnya? Nah karena ini berbeda teman-teman yang dipakai. Untuk itu mari kita bahas. Jadi yang indoor ini itu yang saya tahu ya itu mulai dari P1,8, terus P2,5, kemudian P2,8, terus P3, kemudian P3,9, terus kemudian P4, dan yang terakhir adalah P5. Jadi ini jenis-jenis yang biasanya untuk indoor ya teman-teman. Karena beda sekali lagi ya untuk indoor dan outdoor. Jadi bedanya ini biasanya adalah yang pasti ada jarak antar mata LED tadi. Terus kalau yang outdoor dia tuh lebih tahan terhadap air. Jadi misalkan kena air hujan gitu nggak masalah gitu.
Tapi kalau indoor dia lebih ya untuk indoor, jadi nggak tahan untuk itu begitu. Jadi teman-teman kalau misalkan mau pakai itu harus benar-benar ngasih tahu kepada vendor yang mau teman-teman pakai. Ini mau untuk indoor atau outdoor itu harus dikasih tahu karena yang dipakai itu beda gitu loh. Jadi jangan sampai eventnya outdoor teman-teman pesannya adalah indoor. Wah, jadi itu perlu benar-benar disampaikan kepada vendor yang teman-teman pakai karena nanti akan berbahaya. Eventnya outdoor, nanti vendornya pakainya indoor, bawahnya ya toh wah hujan, wah bisa hancur itu ratusan juta rupiah. Terus selanjutnya untuk yang outdoor itu ada P5 outdoor gitu. Kan tadi kan yang P5 indoor ya. Itu ingat-ingat. Jadi ada indoornya dan yang ini ada outdoornya. Jadi P5 outdoor, kemudian P6 outdoor, terus P8 outdoor dan terakhir P10 outdoor. Itu sekali lagi yang saya ketahui ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada para expert yang lebih tahu boleh komen-komen di bawah jika ada tambahan lain begitu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, P itu adalah mengindikasikan adalah jarak kerapatan antar mata LED. Jadi misalkan dia P2,5 gitu, berarti jaraknya adalah 2,5 mm antar mata. Jadi otomatis tadi dia lebih rapat, lebih detail. Begitulah intinya. Kalau lebih lebar itu biasanya untuk outdoor. Karena outdoor kan panjang ya antar LED dengan penonton. Nah itu bisa sekitar 5-6 meteran lah. Nah itu biasanya dipakai adalah LED outdoor dengan kerapatan yang lebih jaraknya lebih jauh gitu, misalkan pakai P5 begitu-begitu. Nah mungkin itu dulu teman-teman karena ini adalah gambaran umum. Nanti mungkin misalkan saya ada waktu mau bahas yang lebih detail, mungkin ngasih tutorial gitu seperti pakar kreatif lab gitu ngasih tutorial mungkin nanti gitu. Nah ini karena umum ya umum baik. Terus nanti misalkan ada yang materi lebih detail ya nanti mungkin next time lah ya toh saya kasih gambaran-gambaran misalkan mau live itu bagaimana sih begitu. Oke, cukup sekian dulu dari saya Bagus Sakurnia dari pakarkreatif.com. See you, bye-bye. Jangan lupa klik pakarkreatif.com.